Pernah nggak, Sob? Kamu merasa udah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap aja dianggap remeh. Dibilang nggak bakal sukses, disepelekan waktu bicara, atau bahkan dianggap nggak punya potensi. Dan yang lebih nyakitin, kadang yang meremehkan itu bukan orang jauh, tapi justru teman sendiri atau bahkan keluarga. Sakit kan? Tapi dengar baik-baik, kamu bukan satu-satunya. Banyak orang di luar sana yang mengalami hal serupa. Ini bukan sepenuhnya salah kamu. Di video ini, kita bakal kupas tuntas 14 alasan kenapa kamu sering diremehkan orang lain. Mulai dari pola pikir mereka, luka batin yang belum sembuh, sampai bias sosial yang tanpa sadar hidup di sekitar kita. Penjelasan ini nggak cuma biar kamu paham, tapi juga supaya kamu bisa tahu cara merespons dengan tenang, elegan, dan tetap berharga. Tonton sampai akhir. Karena video ini bisa bantu kamu berdiri lebih kuat tanpa perlu membuktikan apa-apa ke siapa-siapa. Kadang yang paling keras meremehkan kita, justru yang paling takut akan potensi kita. Fenomena ini terjadi di banyak lapisan masyarakat. Misalnya, ketika kamu mulai belajar hal baru, entah itu bisnis kecil-kecilan, ngonten di TikTok, atau mulai jaga penampilan, ada aja yang komentar, paling juga sebentar doang, atau nggak cocok kamu, mending tetap jadi kayak dulu aja. Komentar itu bukan karena kamu salah, tapi karena mereka insecure. Menurut Dr. Brené Brown, seorang peneliti dari University of Houston yang meneliti soal kerentanan dan keberanian, banyak orang yang meremehkan orang lain sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa tidak aman dalam dirinya sendiri. Mereka takut kalah bersaing, takut tersalib. Jadi daripada mendukung, mereka justru mencoba mengecilkan orang lain agar mereka merasa lebih tinggi. Penelitian lain dari Journal of Personality and Social Psychology menyebutkan bahwa orang yang merasa terancam secara sosial atau profesional cenderung lebih mudah menjatuhkan atau meremehkan orang lain secara verbal sebagai mekanisme pertahanan diri. Di lingkungan kerja, ini juga sering terjadi. Ketika kamu punya ide dan atasanmu yang merasa posisinya terancam malah ngegas, itu nggak realistis. Kamu belum ngerti apa-apa. Padahal idemu bagus. Tapi karena dia takut kamu bersinar, dia remehkan kamu duluan. Solusi untuk menghadapinya adalah kamu jangan main di level mereka. Tetaplah fokus pada prosesmu. Semakin kamu konsisten, semakin terlihat jelas siapa yang benar-benar punya nilai dan siapa yang cuma bisa nyinyir. Ingat, kamu bukan ancaman, tapi refleksi dari potensi yang mereka buang. Kadang rasa iri lebih mematikan daripada kebencian, dan itu yang membuat orang dengan mudahnya meremehkan kita. Bayangin kamu hidup biasa-biasa aja, tapi suatu hari kamu mulai berubah. Kamu belajar hal baru, mulai produktif, dan pelan-pelan hidupmu lebih tertata. Orang-orang yang dulu nganggap kamu biasa aja, tiba-tiba ngerasa terganggu. Mereka ngerasa, kenapa dia bisa naik padahal dulu kita sama? Inilah yang disebut dalam buku The Psychology of Envy oleh Joseph Epstein, bahwa iri hati seringkali muncul ketika seseorang melihat orang lain yang punya kemajuan. Bukan karena dia benci kamu, tapi karena dia membandingkan kemajuanmu dengan stagnansi dirinya sendiri. Iri membuat orang bersikap seolah-olah kamu nggak layak, bukan karena kamu gagal, tapi karena mereka nggak tahan melihat kamu berhasil. Fenomena ini sering terjadi di komunitas-komunitas kecil, seperti di lingkungan RT, tempat kerja, bahkan di keluarga besar. Ketika satu orang mulai berkembang, bukannya didukung, malah ditarik turun. Kamu sok sukses ya sekarang. Kamu berubah, udah nggak kayak dulu. Itu bukan nasihat, itu sindiran karena mereka merasa tertinggal.
Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa orang yang merasa tidak puas dengan hidupnya cenderung lebih mudah merasa iri dan meremehkan kesuksesan orang lain sebagai cara mempertahankan harga dirinya. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Sadari bahwa iri itu bukan salah kamu. Itu masalah yang belum mereka selesaikan di dalam diri mereka sendiri. Dan tugas kamu bukan untuk meyakinkan mereka, tapi untuk terus melangkah. Iri tidak akan pernah hilang dari dunia ini, tapi kamu bisa membuatnya tidak punya kendali atas hidupmu. Ingat, semakin kamu bersinar, semakin mereka silau, tapi bukan berarti kamu harus padam. Orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, atau lebih berpengalaman sering meremehkan orang lain, bukan karena mereka tahu segalanya, tapi karena mereka butuh merasa di atas untuk mengangkat harga dirinya sendiri. Contohnya banyak di kehidupan nyata. Kamu kerja keras, belajar dari nol, mulai usaha kecil, tapi ada orang yang nyinyir, kamu nggak ngerti bisnis, saya udah lama main beginian. Padahal usahamu belum tentu lebih buruk, tapi mereka merasa perlu menegaskan posisi mereka di atas. Ini disebut superiority complex. Menurut Alfred Adler, seorang psikolog ternama, orang yang terlalu merasa superior seringkali menyimpan inferioritas tersembunyi. Mereka membesar-besarkan kelebihan diri karena sebenarnya merasa tidak cukup. Fenomena ini sering terlihat di lingkungan kerja, kampus, bahkan komunitas kecil. Misalnya, seorang senior yang suka meremehkan junior, bukan karena junior itu bodoh, tapi karena si senior takut kehilangan tahta atau posisi yang dia anggap penting. Lebih parah lagi, rasa superior ini kadang diwariskan oleh sistem. Dalam budaya patriarki atau senioritas yang kaku, orang yang lebih tua merasa wajib lebih benar. Bukan berdasarkan kualitas, tapi umur. Dulu saya nggak ngeluh kayak kamu, makanya kamu jangan manja. Padahal konteks dan zaman sudah berubah, tapi rasa superior mereka membuat mereka menutup mata dan meremehkan kamu. Solusinya, jangan balas dengan perang ego, tunjukkan dengan bukti. Biarkan waktu dan hasil kerja kamu yang bicara. Jangan sibuk membuktikan ke mereka. Fokus aja membuktikan ke diri sendiri. Ingat, orang hebat tidak butuh merendahkan orang lain. Mereka terlalu sibuk untuk itu. Ada juga orang yang meremehkan kita bukan karena mereka benci, tapi karena mereka ingin mengendalikan kita. Meremehkan adalah salah satu bentuk manipulasi psikologis. Tujuannya adalah membuat kamu merasa kecil supaya kamu bergantung pada mereka atau lebih mudah dikontrol. Contoh klasiknya seperti ini. Kamu cerita ke teman soal rencana buka bisnis online. Alih-alih support, dia bilang, kamu, bisnis, nggak cocok deh, kamu terlalu polos, gampang ditipu. Kalimat itu terdengar peduli, tapi sebenarnya itu adalah bentuk gaslighting, membuat kamu meragukan dirimu sendiri supaya kamu tetap di zona aman mereka. Menurut buku The Gaslight Effect oleh Dr. Robin Stern, gaslighting sering digunakan oleh orang manipulatif agar targetnya kehilangan kepercayaan diri dan akhirnya menyerah. Hal ini banyak terjadi dalam hubungan toksik, pasangan yang bilang, kamu nggak akan bisa hidup tanpa aku. Atau bos yang berkata, kalau bukan saya yang ngajarin kamu, kamu nggak akan jadi apa-apa. Mereka meremehkan kamu bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka takut kamu sadar kamu bisa lebih dari itu. Solusinya, sadari pola ini. Orang yang meremehkan terus-menerus membuatmu merasa tidak berharga, bukan orang yang peduli. Itu tanda bahwa kamu sedang dimanipulasi. Langkah pertama adalah percaya sama diri sendiri. Lihat pencapaian kecilmu, kuatkan self-worth kamu, lalu pelan-pelan ambil kendali. Bangun hidup yang gak bergantung pada mereka. Ingat, kamu bukan boneka yang bisa dikendalikan. Kamu manusia yang berhak berkembang. Banyak orang yang meremehkan bukan karena mereka benci atau iri,
Tapi karena mereka nggak pernah benar-benar berusaha memahami kamu, mereka lihat kamu struggling, gagal, atau mulai dari nol, tapi langsung bilang, hidup kamu mah enak, gitu aja ngeluh, padahal mereka nggak tahu apa yang kamu hadapi. Inilah yang disebut kurangnya empati, yaitu ketidakmampuan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Menurut studi dari Harvard Business Review, empati bukan cuma soal perasaan, tapi kemampuan kognitif yang bisa dilatih. Dan sayangnya, masyarakat kita jarang diajarkan untuk itu. Budaya kompetisi, tuntutan sosial, dan tekanan hidup membuat orang jadi lebih cepat menghakimi daripada memahami. Akibatnya, banyak yang meremehkan karena nggak punya kapasitas untuk melihat perjuangan di balik layar. Misalnya, kamu kerja serabutan untuk bantu keluarga, tapi orang bilang, pekerjaan kayak gitu nggak punya masa depan. Padahal mereka nggak tahu, kamu kerja sambil belajar dan sedang membangun jalanmu sendiri. Solusinya, jangan berharap semua orang akan paham kamu, tapi kamu bisa pilih siapa yang masuk ke lingkaran dekatmu dan siapa yang cuma penonton dari luar. Bangun lingkungan yang suportif, walau kecil. Dan yang lebih penting, jangan ikut-ikutan meremehkan orang lain. Biarpun kamu diremehkan, kamu bisa jadi generasi yang lebih peka, lebih sadar, dan lebih kuat. Ingat, empati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dan kamu bisa jadi salah satu dari sedikit orang yang punya itu. Pernah nggak, Sob, kamu pakai baju biasa aja, jalan ke tempat umum, dan tiba-tiba dilihatin dari ujung rambut sampai ujung kaki? Atau kamu datang ke acara penting, tapi karena kamu nggak ngomong banyak, orang langsung anggap kamu nggak paham apa-apa. Itulah realita masyarakat kita, terlalu cepat menilai dari tampilan luar. Dalam bukunya Blink, The Power of Thinking Without Thinking, Malcolm Gladwell menjelaskan bahwa otak manusia sering membuat keputusan cepat berdasarkan kesan pertama, yang disebut thin slicing. Masalahnya, keputusan itu sering kali keliru. Contohnya, kamu kerja jadi tukang servis HP, lalu temanmu yang kuliah bilang, kamu cocoknya kerja kasar, jangan mimpi jadi orang sukses. Padahal dia nggak tahu, dari servis HP itu kamu bangun usaha, belajar digital marketing, dan punya karyawan. Sayangnya masyarakat yang hanya lihat gaya bicara, jenis pekerjaan, atau kendaraan yang kita pakai sering keliru. Mereka meremehkan karena nggak sempat atau nggak mau mengenal lebih dalam. Fenomena ini diperparah oleh budaya flexing, di mana banyak orang mengukur nilai hidup dari penampilan. Makin mewah tampilannya, makin tinggi dihargai. Makin sederhana penampilannya, makin sering diremehkan. Solusinya, nggak usah sibuk membuktikan diri lewat penampilan. Biarkan hasil dan dampak dari kerja kamu yang bicara. Fokus pada value, bukan validasi. Dan saat kamu berhasil nanti, jangan lupa, jangan ulangi pola mereka. Nilailah orang dari proses dan karakternya, bukan dari penampilannya. Ada masa ketika kamu gagal. Ada saat ketika kamu jatuh, bingung, bahkan minta bantuan orang lain. Dan sejak itu, orang-orang mulai meremehkan kamu. Mereka lihat momen kamu lemah dan langsung mencap kamu nggak bisa apa-apa. Atau mereka tahu kamu pernah salah, lalu semua langkahmu setelah itu dianggap salah juga. Ini terjadi karena masyarakat kita cenderung menyamakan kegagalan dengan identitas. Padahal, seperti kata penulis Brené Brown, "You're not your mistakes, you're not your failures. You are the courage that shows up even after all that." Dirimu bukanlah kesalahanmu, dirimu bukanlah kegagalanmu, dirimu adalah keberanian yang muncul bahkan setelah semua itu. Coba kamu lihat mantan napi yang tobat dan pengen buka usaha halal. Banyak dari mereka diremehkan, dijauhi, dianggap tetap sama seperti masa lalunya. Padahal mereka udah berubah, bahkan lebih jujur dari mereka yang belum pernah tertangkap.
Orang juga sering meremehkan yang kelihatan tenang, nggak banyak omong atau terlalu baik, karena mereka menyamakan kelembutan dengan kelemahan. Fenomena ini membuat banyak orang merasa harus berpura-pura kuat, padahal lebih sehat kalau kita bisa jujur terhadap kondisi kita. Solusinya, jangan takut terlihat lemah. Kelemahan bukan alasan untuk malu, tapi untuk bangkit. Kamu nggak perlu menjadi sempurna untuk layak dihargai. Kamu hanya perlu terus tumbuh. Dan kalau kamu pernah salah, jadikan itu bahan bakar. Karena orang yang diremehkan justru seringkali menyimpan banyak energi untuk bangkit dan membuktikan diri. Ini terdengar aneh, tapi sering terjadi. Orang meremehkan kamu karena mereka sebenarnya takut sama potensi kamu. Bayangkan, kamu mulai serius belajar, jaga pola hidup, cari peluang kerja sampingan. Lalu temanmu bilang, ngapain sih sok sibuk? Nanti juga ujung-ujungnya gagal. Terdengar kayak ejekan, tapi sebenarnya itu adalah rasa takut mereka. Takut kamu berubah, takut kamu sukses, takut kamu meninggalkan mereka yang tetap di tempat. Menurut buku The War of Art, karya Stephen Pressfield, setiap orang yang mencoba keluar dari zona nyaman akan menghadapi resistensi, bukan hanya dari dalam diri, tapi juga dari orang-orang terdekat, karena perubahanmu memaksa mereka untuk berkaca pada hidup mereka sendiri. Mereka meremehkan bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena mereka takut kamu bisa. Di masyarakat kita ini terjadi terus-menerus. Anak desa yang pengen lanjut kuliah di kota besar, dibilang sombong. Anak muda yang mulai usaha sambil kerja, dibilang ambisius berlebihan. Kenapa? Karena potensi mengganggu kenyamanan orang yang memilih stagnan. Solusinya, terima bahwa kamu nggak bisa menyenangkan semua orang saat bertumbuh. Fokus ke progresmu, bukan ke pendapat mereka. Dan pelan-pelan buktikan bahwa potensi itu bukan untuk pamer, tapi untuk berguna. Karena kadang, diremehkan adalah tanda kamu sedang mengancam sistem lama yang nggak siap melihat kamu jadi besar. Ada satu luka sosial yang sering bikin kita stuck, label dari masa lalu. Kamu mungkin pernah jadi anak nakal, pernah ambil keputusan yang salah, pernah gagal, atau bahkan pernah dipermalukan. Dan sekarang, walaupun kamu udah berubah, mereka tetap melihat kamu sebagai yang dulu. Dalam budaya masyarakat menengah ke bawah, hal ini sering muncul dalam bentuk kalimat seperti, dia dulu aja tukang bolos. Dia dulu mah nggak punya apa-apa, sekarang sok sukses. Percuma berubah, dasarnya juga begitu. Sebuah penelitian dari University of Michigan menunjukkan bahwa banyak orang mengalami social labeling, yaitu kecenderungan lingkungan menempelkan identitas tetap pada seseorang berdasarkan masa lalunya. Akibatnya, meskipun seseorang udah bertumbuh, dia tetap diragukan dan sering direndahkan. Mereka meremehkanmu bukan karena kamu nggak layak, tapi karena mereka malas memperbarui cara pandang mereka tentang kamu. Ini bisa terjadi bahkan di lingkup keluarga atau teman terdekat. Mereka sulit percaya bahwa kamu sekarang lebih dewasa, lebih bijak, atau lebih siap menata masa depan. Solusinya, jangan bertahan hanya untuk meyakinkan mereka. Bangun kehidupan yang baru dengan bukti dan hasil. Lingkungan lama boleh saja menilai kamu dari masa lalumu, tapi jangan sampai kamu ikut percaya bahwa kamu adalah versi lama itu. Kamu punya hak penuh untuk menulis ulang cerita hidupmu. Ini mungkin penyebab paling menyakitkan, tapi juga paling manusiawi. Orang lain meremehkan kamu karena mereka sendiri sedang kecewa dengan hidup mereka. Mereka lihat kamu semangat kerja, mereka sebut kamu penjilat, kamu rajin belajar, mereka bilang kamu sok pinter. Kamu posting hasil jerih payahmu, mereka nyinyir, biasa aja itu mah. Kenapa? Karena mereka sedang lelah
kecewa, dan butuh pelampiasan. Alih-alih mengatasi masalahnya sendiri, mereka melampiaskannya dengan cara menjatuhkan orang lain yang terlihat lebih baik-baik saja. Menurut buku The Psychology of Hate, karya David Matsumoto, salah satu akar kebencian atau ejekan terhadap orang lain adalah ketidakmampuan mengelola rasa gagal dalam diri sendiri. Jadi mereka cenderung menyerang yang berhasil agar merasa lebih baik. Kondisi ini banyak terjadi di lingkungan kerja kasar, lingkungan toksik, atau komunitas yang saling bersaing. Karena tekanan tinggi, gaji kecil, atau impian yang tertahan, orang jadi cepat iri, marah, dan akhirnya meremehkan siapa saja yang terlihat berbeda. Solusinya? Sadari bahwa ejekan mereka bukan tentang kamu. Itu tentang luka dalam diri mereka sendiri, dan kamu nggak wajib menanggung beban mereka. Fokus saja pada jalanmu. Semakin kamu tenang, mereka akan merasa kehilangan target untuk dilampiaskan. Dan percayalah, orang yang fokus membangun dirinya pelan-pelan akan ditinggalkan oleh mereka yang cuma sibuk membandingkan. Satu hal yang paling sering terjadi dalam interaksi sosial, kita dinilai berdasarkan asumsi, bukan fakta. Orang bisa bilang kamu nggak serius, padahal kamu cuman pendiam. Mereka bilang kamu pelit, padahal kamu lagi nabung buat kebutuhan penting. Mereka anggap kamu bodoh, cuman karena kamu nggak pakai kata-kata rumit. Di dunia serba cepat ini, asumsi sering jadi kebenaran instan. Tanpa bertanya, tanpa mengenal, tanpa tahu cerita lengkap, orang langsung menilai. Fenomena ini bahkan ada istilahnya fundamental attribution error, kesalahan kognitif di mana kita terlalu cepat menyimpulkan sifat seseorang dari perilaku sesaat tanpa mempertimbangkan konteksnya. Contohnya, seorang sopir ojek online yang kelihatan jutek dibilang nggak ramah, padahal dia baru saja kehilangan anaknya dan tetap kerja karena butuh uang. Atau seorang anak SMA yang dinilai bodoh karena nilai ujiannya jelek, padahal dia kerja sambilan buat bantu orang tuanya dan harus belajar tengah malam dalam kondisi lelah. Solusinya, jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh asumsi orang lain. Kamu tahu ceritamu, kamu tahu perjuanganmu, dan yang penting, saat kamu tahu rasanya disalahpahami, belajarlah untuk tidak melakukan hal yang sama ke orang lain. Bangun hidupmu dari nilai, bukan dari asumsi, karena mereka yang menilaimu cuma dari bayangan, akhirnya akan terkejut saat kamu bersinar terang-terangan. Seringkali kamu direndahkan, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berbeda. Berbeda cara berpikir, berbeda tujuan hidup, berbeda pilihan hidup. Contohnya, kamu lebih suka hidup sederhana dan hemat. Mereka bilang kamu miskin gaya, kamu fokus kerja dulu, nggak pacaran. Mereka bilang kamu aneh, kamu mulai belajar bisnis. Mereka bilang kamu sok-sokan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak orang nggak bisa menerima perbedaan. Apalagi di lingkungan yang berpola pikir sempit atau homogen. Mereka cenderung menganggap sesuatu yang beda itu salah atau aneh. Menurut buku The Righteous Mind, karya Jonathan Haidt, manusia memiliki bias moral yang membuat mereka merasa benar menurut sudut pandangnya sendiri. Dan otomatis melihat orang lain yang beda sebagai pihak yang salah atau bahkan rendah. Dalam masyarakat awam, ini sering muncul lewat obrolan seperti, "Ngapain sih kamu jualan online? Kerja kantoran aja. Kamu cowok kok suka dandan? Kamu cewek kok milih nggak nikah? Kamu kuliah lagi? Mending kerja, jangan buang waktu." Solusinya, sadarilah bahwa kamu bukan dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kamu hanya perlu selaras dengan nilai dan tujuan hidupmu sendiri. Dan saat kamu hidup berdasarkan nilai yang kamu yakini benar, maka kamu sedang membangun pondasi hidup yang kuat, meskipun banyak yang nggak paham.
Kadang, kamu sering diremehkan bukan karena kamu lemah, tapi karena lingkungannya memang rusak. Di tempat kerja yang isinya saling menjatuhkan, di keluarga yang penuh perbandingan dan omongan negatif, di pertemanan yang isinya cuma nyinyir dan gosip, kamu akan selalu dianggap salah sekecil apapun langkahmu. Budaya toksik menciptakan pola bahwa yang beda harus dihina, yang lebih baik harus dijatuhkan, yang diam harus dicurigai. Ini bisa terjadi di mana saja, kantor, kampus, tempat ibadah, bahkan rumah. Penelitian dari Harvard Business Review menemukan bahwa lingkungan kerja yang toksik meningkatkan risiko gangguan mental, burnout, bahkan mendorong orang untuk berhenti berkembang karena takut diserang atau direndahkan. Dan di lingkungan sosial, budaya seperti ini menular. Satu orang toksik bisa menyebarkan energi negatif ke seluruh kelompok, hingga yang waras pun jadi diam atau ikut-ikutan. Solusinya, kalau kamu nggak bisa mengubah lingkungan, tinggalkan. Jika belum bisa, buat batasan tegas. Jangan izinkan kata-kata mereka mengakar dalam kepalamu. Cari dan bangun ruang yang sehat meskipun kecil. Karena satu orang yang percaya padamu jauh lebih baik daripada 100 yang meremehkanmu dalam lingkungan busuk. Kadang yang mereka hina adalah ketakutan dan kelemahan mereka sendiri. Ketika kamu ambil langkah berani, mereka bilang nggak bakal bisa. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena mereka sendiri takut gagal. Ketika kamu mencoba hal baru, mereka komentar, ngapain sih repot-repot? Karena mereka sendiri takut keluar dari zona nyaman. Itulah yang disebut proyeksi psikologis, mekanisme di mana seseorang menempatkan perasaan, ketakutan, atau kelemahan dirinya sendiri ke orang lain. Dalam bahasa sederhana, mereka takut tapi menyamar jadi kritik. Contohnya, orang yang takut miskin akan meremehkan kamu saat kamu keluar dari kerjaan tetap untuk mulai usaha. Orang yang takut gagal akan mengolok kamu yang baru mulai belajar public speaking, walau masih terbata-bata. Buku Emotional Intelligence, karya Daniel Goleman, menjelaskan bahwa orang yang tidak sadar diri cenderung membentuk opini tentang orang lain berdasarkan emosi negatif yang belum mereka selesaikan dalam dirinya sendiri. Solusinya pahami, bukan kamu yang buruk, tapi luka mereka yang belum sembuh. Jangan menyerap semua kritik, saring dulu apakah itu feedback jujur atau hanya refleksi ketakutan mereka. Lanjut terus, buktikan bahwa apa yang mereka anggap kelemahanmu adalah kekuatanmu yang sedang tumbuh pelan-pelan. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan 14 poin tadi. Yang pertama, insecure. Mereka merasa terancam oleh potensimu. Kedua, iri hati. Tidak tahan melihatmu berkembang. Ketiga, superiority complex. Butuh merasa lebih tinggi untuk menutupi kekurangan diri. Keempat, manipulatif. Ingin mengendalikanmu dengan merusak kepercayaan dirimu. Kelima, kurang empati. Tidak mampu atau tidak mau memahami perjuanganmu. Keenam, menilai dari permukaan. Terlalu cepat berasumsi tanpa mengenal lebih dalam. Ketujuh, kita terlihat lemah atau pernah salah. Melihat kegagalanmu di masa lalu sebagai identitasmu sekarang. Kedelapan, takut pada potensimu. Perubahanmu mengganggu zona nyaman mereka. Kesembilan, terjebak pada masa lalumu, sulit menerima bahwa kamu sudah berubah. Kesepuluh, pelampiasan frustrasi, merendahkanmu agar merasa lebih baik tentang diri sendiri. Kesebelas, berdasarkan asumsi, menilai tanpa tahu cerita lengkap di balik hidupmu. Kedua belas, perbedaan nilai. Tidak bisa menerima pilihan hidup yang berbeda dengan mereka. Ketiga belas, lingkungan toksik. Budaya negatif yang mendorong sikap saling menjatuhkan. Keempat belas, proyeksi diri. Kritik mereka sebenarnya adalah cermin ketakutan dan kelemahan mereka sendiri. Oke sob, jadi dari 14 poin yang dibahas tadi, mana yang paling sering kamu alami?
Apakah ada orang di sekitarmu yang insecure, iri, atau bahkan memproyeksikan ketakutannya padamu? Atau mungkin kamu punya cerita lain tentang bagaimana kamu berhasil bangkit dari diremehkan? Share di kolom komentar, aku ingin dengar pengalaman dan pelajaran hidupmu. Siapa tahu kisahmu bisa menginspirasi orang lain yang sedang berjuang sama seperti kamu. Jangan lupa subscribe kalau belum, karena di channel ini kita akan terus bahas konten-konten yang bikin kamu tumbuh jadi versi terbaik diri sendiri, tanpa perlu memedulikan penilaian orang yang nggak paham perjalananmu. Tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Karena di sini kita percaya setiap kamu berhak sukses, bahagia, dan dihargai apa adanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.